Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindayani Borumute, NIM 1925147, kelas 3D Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis varians atau ANOVA. Analisis varians atau analysis of variance atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Analisis varian merupakan pengembangan dari masalah Bahrenz-Fisher sehingga uji F83 juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai maupun pendugaan estimation khususnya di bagian atau di bidang genetika terapan. Secara umum, analisis varians menguji dua varians atau ragam berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama adalah varians antar contoh atau among samples, dan varians kedua adalah varians dalam masing-masing contoh atau within samples. Analisis varians menggantungkan diri pada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Yang pertama, data berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F-Sneddon. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen dikenal sebagai homoskedastisitas 18 karena hanya digunakan satu penduga atau estimate untuk varians dalam contoh. Masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Fungsi analisis varians untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata beberapa kelompok populasi atau lebih dari dua melalui ukuran-ukuran penyebaran variansi dari masing-masing kelompok populasi tersebut. Berikut adalah peta konsep terkait dengan analisis varians. Ada data, deviasi, total, jumlah kuadrat, SS total, varians, analisis varians, dan mixed designs. Deviasi data atau varians atau variansi adalah kondisi yang menunjukkan penyimpangan data dari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata yang dimaksud bisa nilai rata-rata keseluruhan data atau grand median atau nilai rata-rata masing-masing kelompok data. Karena itu, deviasi atau penyimpangan data dapat dibedakan menjadi: yang pertama, deviasi antar kelompok atau between groups deviation, yaitu deviasi yang terjadi antara nilai rata-rata kelompok dengan nilai rata-rata keseluruhan. Deviasi dalam kelompok atau within group deviasi, yaitu deviasi yang terjadi antara nilai masing-masing data yang ada di dalam kelompok dengan nilai rata-rata kelompoknya. Selanjutnya, deviasi total atau total deviation adalah jumlah dari deviasi between dan within atau deviasi antara nilai masing-masing data yang ada dalam kelompok dengan nilai rata-rata keseluruhan atau grand mean. Contoh tabel komponen deviasi data dapat dilihat sebagai berikut. Untuk memperjelas paparan di atas, tabel 2 mengumpulkan data hipotesis tentang kinerja karyawan menurut metode pelatihan yang diikuti. Mengacu data, dalam tabel 2 dapat dihitung deviasi data antar kelompok dalam kelompok dan deviasi total seperti dijelaskan dalam tabel 3. Mencermati tabel 3 dapat dilihat bahwa deviasi total adalah jumlah deviasi between dan deviasi within. Misalnya, untuk data Y102 diperoleh nilai deviasinya sebagai berikut. Deviasi antar kelompok atau between 85,4 dikurang 80,2 sama dengan 5,2. Deviasi dalam kelompok within 69 dikurang 85,4 sama dengan min 16,4. Deviasi total sama dengan 69 dikurang 80,2 sama dengan 85,4 dikurang 80,2.